ada harapan baru nih, angin segar begitu. DPR mengatakan Danantara bisa jadi loh penyelamat Sritex. Bisa nggak sih? Waduh, saya sampai saat ini sebetulnya kalau ngomong Danantara belum tahu apa yang ada sebagai bisnis modelnya ya, terutama ya. Visi misinya juga saya nggak tahu ya kan, bisnis modelnya saya nggak tahu. Saya ulang lagi, bisnis plannya apa aja nggak tahu. Jadi gini, orang seolah-olah dengan adanya Danantara ini ya kan, ini akan menjadi keranjang di mana something like this kayak Sritex ini bisa dilempar ke sana, dan itu membentuk image yang buruk terhadap Danantara itu sendiri. Iya kan? Jadi menurut saya malah itu bukan membenturkan, malah itu memburukkan nama Danantara kalau itu memang disetujui oleh pemerintah gitu kan ya. Oke, kita akan bail out Sritex dengan Danantara. Oh, itu menghancurkan nama Danantara ya kan ya. Jadi menurut saya it is not bukan suatu langkah strategis lah untuk menyelamatkan seperti ini masuk ke dalam Danantara, sebab kan setahu saya Danantara ini kan menjadi economic driver dari Indonesia ya, itu kan new economic game changer lah katakanlah ya. Ya, tapi kalau dipakai untuk membail out sesuatu yang outlooknya memang tidak terlalu cerah ya kan, ya yang tadi Anda sebutkan betul, gloomy ya kan, ya siapa yang percaya dengan institusi itu kan begitu ya kan. Saya nggak tahu apa dibawa ke Danantara atau tidak. Tapi Anda melihat prospek Danantara sendiri gimana? Oke, sebelum Anda melihat prospek Danantara ke depan ya, Anda masuk yang ke setuju nggak sih dari pembentukan Danantara, atau kemudian enggak lah? Ya, kalau mungkin udah jelas juga ya, saya udah ngomong di berapa kali di media bahwa saya satu-satunya orang yang tidak setuju pada waktu ini diolah di TKN ya, di Dewan Pakar. Dewan Pakar. Anda kan salah satu Dewan Pakar? Iya. Saya masuk ke Dewan Pakar, diajak ke Dewan Pakar, saya ikut aktif. Tapi begitu saya dengar ada Danantara, saya sendiri nggak tahu ya pembentukan Danantara. Saya teman tiba-tiba udah jadi peresmian gedungnya, saya baru tahu ada Danantara. Dan saya sebagai ekonom, sebagai konsultan juga saya tanya, ini apa visi misinya, apa bisnis plannya, apa bisnis modelnya. Nah, buat saya agak kaget juga pada waktu saya mendapat kabar bahwa Danantara ini akan menjadi suatu sovereign wealth fund terbesar di dunia dengan total aset 900 miliar kan gitu ya Mbak ya, 900 miliar dolar. Lantas apa yang mau dilakukan dengan Danantara ini? Saya bilang ya kan, setahu saya dapat kabar dengan aset yang begitu besar kita bisa menggerakkan ekonomi gitu kan. Agak aneh juga, dari mana menggerakkan ekonomi tanpa Danantara juga kan, aset BUMN segitu gitu kan ya. Nah, lantas caranya gampang katanya, yaitu dengan aset yang kita kumpulkan kita bisa sekuritisasi, artinya kita bisa gadaikan, kita bisa minjem uang ya kan dari outside there untuk kita invest di dalam proyek-proyek yang sangat strategis seperti misalnya hilirisasi ya kan, whatsoever. Saya bilang apa mungkin? Ya kan nggak mungkin kalau menurut saya ya kan ya. Ya, pertama adalah kembali lagi, kalau malah saya bilang bahaya kalau bank-bank itu dimasukin ya kan. Kenapa? Ya, karena bank ini kan based on trust Mbak ya. Kalau orang nggak percaya, deposan nggak percaya, apalagi investor ya kan ya, mereka bisa ras loh ya kan ya. Ini bank sangat sensitif. Saya bilang ini sangat berbahaya. Kepada Ketua Dewan Pakar juga saya bilang, Pak tolong dikeluarkan ini systemic risk ya kan. Satu bank diras bisa yang lain pun yang sehat kena kan begitu ya kan. Nah, ini hukumnya perbankan. Makanya banking adalah industri yang paling the most regulated oleh negara. Dimanapun juga the most regulated sector in the economy adalah banking ya kan. Karena satu bank jatuh ya kan, walaupun bank yang lain sehat, itu bisa merembet kemana-mana ya kan. Nah, itulah yang disebut systemic risk ya kan. Satu entity bermasalah. Contohnya kasus Century dulu kan ya. Itu kan kecil sekali sebetulnya uang yang terlibat di sana, cuma 6,7 triliun. Tapi saya lihat pemerintah begitu panik ya kan, dilakukan bailout cuma dengan alasan wah ini psikologi. Nah, kalau udah ngomong psikologi sama, karena base-nya trust ya kan. Nah, ini bank satu saya bilang kalau mau diterusin Danantara, bank ini harus dikeluarkan, ini bahaya. Saya ngomong ini mengkritik untuk membangun, ya bukan menjatuhkan Pak Presiden, bukan menjatuhkan pemerintah, bukan. Saya punya logika dan udah ada sejarahnya. Jadi saya berbicara berdasarkan fakta dan logika, ya kan. Yang kedua, kembali lagi, ya kan, aset-aset yang ada di Danantara selain daripada kalau kita ngomong sekuritisasi ya, selain bank adalah Pertamina, PLN, ya kan. Ya ini kan penugasan, ya kan. Ini public service obligation. Bagaimana siapa yang mau minjamkan uang kepada dengan jaminan aset seperti itu, ya kan ya.